Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Ya, setelah kemarin merah, sekarang hijau lagi teman-teman. Jadi mayoritas Bitcoin and altcoin hijau ya di perdagangan hari ini. Setelah rilis data CPI kemarin, market justru mengalami tren peningkatan. Dan congrats untuk teman-teman yang sudah sempat akumulasi waktu DAM kemarin ya. Jadi dapat harga diskon. Dan kalau kita perhatikan dari Fear and Greed Index juga menunjukkan tren penurunan, which is ini bagus sebenarnya untuk fase cooling down pasar. Ya, sebelumnya ada di poin 78 dengan Extreme Greed, saat ini sudah di poin 74 ya dengan posisi greed, which is ini bagus untuk pasar. Itu. Dan kemarin kita dapat data dari CPI inflation. Setelah rilis data CPI justru marketnya malah rally. Jadi sedikit kita ulas, data CPI kemarin menunjukkan peningkatan. Artinya ada peningkatan inflasi secara year on year dari 2,6 menjadi 2,7%. Apakah ini negatif? Menurut saya ini negatif. Peningkatan inflasi ya berarti negatif. Tapi hal ini wajar karena memang sudah banyak yang mengantisipasi hal tersebut. Sebab di bulan November kemarin ya kan, rilis datanya ini untuk bulan November ya. Itu bisa dibilang perekonomian sudah mulai kembali mengalami kenaikan atau sedikit bergairah secara data ekspor import meskipun belum terlalu tinggi, tapi terbukti memang sudah terjadi tren peningkatan juga. Ini berarti aktivitas ekonomi di Amerika Serikat so far masih baik-baik saja meskipun data pengangguran sempat mengalami kenaikan, tapi sekarang udah mulai stabil kembali. Dan hal-hal tersebut yang akan dijadikan The Fed sebagai pertimbangan. By the way, The Fed itu akan ada keputusan suku bunga lagi di bulan ini, ya. Dan beberapa data yang dipakai biasanya adalah data tentang inflasi, kemudian data pengangguran, ketenaga kerjaan. Itu data-data yang biasanya sering dipakai. Dan kalau kita lihat dari data ini menunjukkan inflasi terjadi peningkatan dengan data pengangguran yang mungkin juga masih cenderung stabil dan baik, ya. Bukan tidak mungkin The Fed berpotensi untuk kembali menurunkan suku bunganya pada pertemuan nanti tanggal 19 Desember. Kalau kita lihat dari kemungkinan saat ini adalah The Fed 98% akan memangkas suku bunganya, teman-teman, turun ke poin 4,5%, which is ini sebenarnya bagus ya. Sebelumnya The Fed ada kemungkinan menahan suku bunga di 4,75. Tapi setelah rilis data CPI kemarin justru malah makin yakin The Fed akan memangkas suku bunganya di bulan ini. Itu bahkan ada probability sampai 2% ya The Fed untuk memangkas suku bunga 50 basis point. Jadi next FOMC bakalan sangat menarik untuk kita semua. Uh, dengan data ini harusnya dolar mengalami pelemahan kemarin, tapi kalau kita lihat dolar justru malah mengalami peningkatan ya. Mayoritas kemarin bagus, positif. Gold juga merespon positif, S&P 500 positif, indeks dolar dan juga Bitcoin juga positif. Jadi cukup anomali ya market. Oke, hari ini kita akan dapat beberapa rilis data lagi yang juga cukup penting. Biasanya after data CPI, hari ini juga akan ada data PPI inflation ya untuk Amerika Serikat jam 8:30 malam nanti. Selain itu juga akan ada data dari European Central Bank Deposit Facility Rate. Ya, terus juga dari Amerika Serikat akan ada rilis data Initial Jobless Claim. Lalu dari Uni Eropa akan ada ECB Press Conference. Beberapa data ini akan berpotensi untuk memberikan impact terhadap pasar. Ya, hari Kamis kemungkinan masih akan volatile seperti hari Rabu kemarin. Seperti itu. Teman-teman buat yang masih bingung nih trading pakai exchange apa, ya kan? Jadi di Gate.io itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman dapetin. Salah satunya adalah Gate Startup, di mana di sini banyak melisting token-token startup. Artinya adalah kalau teman-teman suka invest di project-project awal, ya, project-project token yang masih awal, market cap-nya kecil, belum listing di exchange besar, itu Gate.io menyediakan fasilitas tersebut. Ya, ada banyak sekali token startup yang sudah di listing dan sekarang sudah
Beberapa sih, sudah banyak juga yang listing di exchange besar pada akhirnya. Jadi kalau teman-teman sudah sempat invest di project-project startup, project-project pre-market, biasanya teman-teman akan, melihat ya sebuah pergerakan harga yang sangat eksponensial. Ya, tapi nggak semua project startup itu bagus, nggak semuanya berhasil. Ya, ini ada beberapa yang sudah berhasil kemarin, dalam tren yang bagus kayak Bitboard, kemudian Koma, Sui AI, dan juga beberapa produk-produk project lainnya. Ini adalah top gain-nya, teman-teman. Nah, di, Gate.io juga ada fitur buat teman-teman yang pengen staking. Contohnya ada token Forever, bisa teman-teman stake kalau kalian punya GT token. GT token ini adalah tokennya Gate.io ya. Kita bisa staking di sini, bisa dapatin reward. APR-nya lumayan antara 2,3 sampai dengan 4,3 tergantung token apa yang kalian miliki. Kalau kalian punya GT bisa staking, kalau kalian punya ETH bisa staking. Periodenya itu tergantung di sini. Kayak contohnya Ever bisa teman-teman staking dalam 3 hari. Ada juga token-token yang lain yang bisa teman-teman staking juga di sini. Tergantung kalian punya tokennya apa. Ada Move, ada Agri, ya kan, dan lain sebagainya. Itu. Nah, selain itu, kalau teman-teman juga pengen untuk, melipat gandakan stablecoin USDT kalian, saat ini Gate.io lagi ngadain event staking ya, ini untuk auto earn aja, jadi nggak perlu di-lock. Teman-teman bisa cairkan kapanpun. Kalau kalian punya USDT, bisa di-staking dengan APR sampai 40% keuntungan ya, ditambah 4% lagi berarti 4%, lumayan besar. Kemudian juga untuk pengguna baru ada hadiah sampai 5 tahun ke depan. Hadiahnya itu berupa token startup voucher claim yang bisa teman-teman dapetin gitu. Jadi yang cari exchange saat ini coba pakai Gate.io. Oke, segitu aja promosinya. Kita langsung masuk ke beberapa berita pada market ya. Strategic Bitcoin Reserve proposed by Alabama State. Jadi negara bagian Amerika Serikat pelan-pelan sudah mulai mengadopsi ya, berencana mengadopsi Bitcoin. Teman-teman, selain memang dari negara Amerika Serikat memang sudah memperbolehkan ya Bitcoin sebagai salah satu reserve untuk dana pensiun, dan saat ini di beberapa negara belahan Amerika Serikat itu mencoba untuk menjadikan Bitcoin sebagai strategic reserve mereka. Jadi cadangan lah untuk beberapa negara bagian seperti itu, dan ini merupakan sebuah adopsi yang bagus untuk Bitcoin ke depannya karena otomatis lebih banyak holder, jumlah supply Bitcoin yang beredar akan semakin sedikit dan itu akan menjadi good point. Biasanya kalau Bitcoin menjadi strategic reserve, at least lah sebuah, perusahaan ataupun sebuah negara itu akan mengakumulasi Bitcoin cukup lama, mungkin mereka akan hold sampai 10 tahunan atau lebih panjang dari itu. Jadi biasanya kalau Bitcoin sudah masuk ke dalam strategic, reserve ya, itu tidak akan gampang untuk dijual beli. Mereka akan invest in the long term. Makanya ini bisa menjadi salah satu katalis yang positif. Akan ada akumulasi yang masif dari banyak, eee, industri keuangan termasuk juga pemerintahan terhadap Bitcoin, gitu. Selain dari Alabama, kemudian dari Hong Kong juga berencana melakukan hal serupa. Pemerintah Hong Kong ya, itu juga berencana untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu, reserve mereka, yang mana ini akan mendukung adopsi yang lebih masif, mendukung adopsi yang lebih besar untuk Bitcoin. Ya, perusahaan keuangan global secara berturut-turut meningkatkan investasinya dalam aset digital, dan anggota dewan Eng Kit Chuang menaruh perhatian pada perkembangan industri mata uang kripto Hong Kong. Ya, dan ini merupakan, salah satu aset yang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam cadangan fiskal. Menarik banget, teman. Itu, jadi adopsi akan lebih masif ya terhadap Bitcoin ke depannya. Kemudian berita terbaru juga ada El Salvador yang kabarnya bekerja sama dengan Argentina untuk menjadikan Bitcoin sebagai cadangan reserve mereka. Jadi negara-negara yang sangat terdampak kemarin karena Covid ya, Argentina, El Salvador, mata uangnya hancur karena Covid, karena pemerintahnya ya cetak uang banyak waktu itu untuk memberikan stimulus kepada warga-warganya, dan impact dari itu semua adalah inflasi yang sangat besar. Tuh, makanya mereka membutuhkan
aset yang lebih stabil, bahkan yang trennya bisa tetap growth naik ya, dibandingkan dengan fiat money. Dan Bitcoin sudah dicoba oleh El Salvador dan diikuti oleh banyak negara-negara Amerika Selatan lainnya, seperti Brazil, kemudian Argentina, dan juga negara-negara yang lain. Itu. Jadi ini good point juga untuk adopsi dari Bitcoin ke depan. Kemudian Ray Dalio, wah saya senang banget ngikutin Ray Dalio. Dia adalah co-founder dari Bridgewater, salah satu investment group yang besar ya teman-teman, salah satu venture capital juga, yang mana dia berinvestasi di banyak sekali perusahaan. Dan saat ini dia menilai ya invest in gold and Bitcoin itu masih lebih baik dibandingkan dengan invest di debt asset. Debt asset ini kayak obligasi ataupun mungkin juga pasar uang. Seperti itu. Jadi Ray Dalio melihat bahwa invest di emas ataupun juga invest di Bitcoin itu cenderung lebih baik, memberikan return yang lebih bagus, kemudian juga dari segi kenaikan harga aset juga bisa dibilang terus mengalami peningkatan. Nah, ini adalah impact daripada fiat money yang memang sudah semakin mendapat penurunan kepercayaan dari banyak orang sebagai salah satu aset yang bisa menyimpan nilai kekayaan mereka atau store of value. Ya, jadi fiat money makin lama makin bergeser, orang-orang beralih ke investment yang cenderung lebih positif. Biasanya kan kalau cadangan devisa negara pasti akan ada dolar di sana ataupun mata uang negara lainnya yang lebih kuat kayak ya yang cukup kuat lah dari negara tersebut itu biasanya kayak euro ataupun juga pound sterling. Nah, itu negara-negara yang punya cadangan devisa negara. Nah, saat ini memang adopsinya sekarang sudah mulai berubah, teman-teman. Jadi Bitcoin masuk ke dalam banyak sekali strategic reserve di berbagai negara, termasuk juga hedge fund. Jadi itu adalah poin positif. Kemudian sedikit kita lihat gimana kondisi dari produk ETF spot Ethereum. Ya, kita bahas Ethereum dulu. Itu kemarin mengalami lonjakan yang signifikan. Sudah selama 2 minggu terakhir, Ethereum Spot ETF terus mengalami inflow yang positif. Ini didukung oleh peningkatan jumlah adopsi dari market, khususnya dari BlackRock, Grayscale, Minitrust, kemudian juga ada Fidelity. Itu cukup aktif kompak akumulasi Ethereum ETF dalam 2 minggu terakhir. Sementara dari US Bitcoin Spot ETF untuk perdagangan kemarin juga masih mendapatkan inflow selama 4 minggu berturut-turut. Ini juga menjadi good point sih sebenarnya. Jadi ya overall ETF spot baik itu Bitcoin ataupun Ethereum masih tetap diminati oleh pasar, masih tetap diakumulasi. Which is itu good point. Lalu ada berita terbaru dari stablecoin-nya Ripple ya, kemarin sudah mendapatkan persetujuan akhir dari New York Federation ya, Financial Institute in New York. Itu sudah memberikan pengesahan untuk Ripple ya, Ripple USD sudah bisa dibeli, sudah bisa diperdagangkan dan sudah terdaftar, teman-teman. Sudah aktif ya, dan ini bisa menjadi sentimen bagus untuk Ripple atau XRP. Kemudian ada berita terkait dengan Ethereum Tether Volume yang mengalami lowest low level ya. Volume Tether Ethereum berada dalam level terendah yang pernah tercatat. Melemahnya harga Ethereum disebabkan oleh tingginya volume pembeli dan penjual. Artinya trader sangat aktif pada Ethereum saat ini, teman-teman. Ini terjadi selama beberapa hari ketika Bitcoin mencoba untuk fase rebound ke level 100 ya, waktu penurunan kemarin. Jadi volume pedagangnya cukup besar dan ini menunjukkan adanya jual beli yang sangat masif pada Ethereum, seperti itu. Ya, selama nggak turun aja harganya parah lagi ya. Tapi saat ini sih kita melihat ada perbaikan dari pergerakan dari Ethereum. Kemudian Solana akan mengadakan first ever Solana AI Hacktown yang akan dihadirkan ke depannya bersama dengan beberapa proyek-proyek lain di jaringan Solana seperti Jupiter, Jito, kemudian Helios, IO.net
ya beberapa venture capital juga yang mendukung itu akan diadakan dan ini tentu saja merupakan sebuah, indikasi bahwa Solana pengen untuk melakukan upgrading ke depan. Jadi mereka melakukan hacktown dulu, ya uji coba jaringan dulu dan juga mencari solusi-solusi dari perkembangan project AI ke depannya. Jadi good point untuk Solana. Kemudian Circle and Binance form a strategic partnership to accelerate global USDC and crypto adoption. Jadi Circle dan Binance itu sudah bikin perjanjian untuk pengembangan lebih besar lagi untuk USDE dan juga crypto adoption yang lebih masif. Ya, Circle itu kan perusahaan yang meluncurkan USDC ya. USDC sebagai stablecoin yang 1 banding 1 sama dolar. Tuh, jadi Binance sudah terintegrasi saat ini dan tentu saja akan mendukung perdagangan, saving, payment yang menggunakan USDC, sorry. Nanti akan ada nih produk-produk baru kayak Bitcoin USDC atau Ethereum USDC dan juga Pair USDC lainnya di platform Binance. Kemudian Binance Lab juga ada invest di Perena ya, sebuah project yang masih baru. Ini adalah bridging stablecoin on Solana to Mesh adoption. Jadi project ini running di jaringan Solana yang mengintegrasikan project berbasiskan dengan DeFi, kemudian juga project-project infrastruktur lainnya ya bisa melakukan transaksi cross chain seperti itu. Jadi ini sudah didukung langsung oleh Binance Lab. Good point juga. Kemarin para trader yang pasang long tampaknya mulai kapok. Ya, mulai kapok. Volume liquidnya kemarin nggak banyak, teman-teman. Baik dari long ataupun short ya. Jadi market sepertinya udah mulai cooling down setelah 2 hari kita dibantai. Jadi good point. Yang kena liquid kemarin nggak sebanyak lah, nggak sebanyak yang terjadi 2 hari terakhir. Jadi so far market udah mulai bisa menilai bahwa bahaya banget teman-teman kondisi kemarin. Jadi ada volatilitas seperti itu. Dan Bitcoin kembali naik sampai 101.000. Good point untuk Bitcoin. Pergerakan Bitcoin cenderung dalam posisi yang menguat untuk perdagangan kemarin. BTC dominance pelan-pelan udah mulai sedikit turun setelah kemarin menyentuh level 3 ribuan. Ya, hari ini ada turun 0,7%, which is bagus, dan momen ini dimanfaatkan untuk banyak altcoin sedikit recover. Kita masih sedang menunggu potensial BTC dominance mengalami fase koreksi yang lebih dalam. Tapi kalau dari saya sendiri, melihat bahwa Bitcoin dominance ini kemungkinan akan bergerak sideways dulu ya, dalam beberapa waktu terakhir. Tapi targetnya tetap Bitcoin dominance turun setelah dia memang breakdown dari trend line yang sudah terbentuk sejak 1 atau 2 tahun terakhir. Nah, ini kan ada trend line nih, panjang banget trend rally-nya. Kemarin sudah berhasil di breakdown dan sekarang kita mungkin lihat akan ada konsolidasi dulu untuk Bitcoin dominance before nanti dia mendapatkan tekanan jual yang lebih dalam. Dan ketika itu terjadi, maka kita mungkin saja sudah berada dalam fase alt season. Itu beberapa altcoin yang kemarin kita sudah sempat mention ya, ada di area support kayak Litecoin. Lalu ada Solana, kita mention kemarin ada di support. Lalu ada Manta, Fed AI, ya kan, Algorand. Terus juga Koti udah mulai bangkit ya. Matic kita juga mention ada di support. Dan overall semuanya positif. Jadi congratulations untuk teman-teman yang memang sudah sempat serok barang kemarin. Ya kan, market masih positif kalau menurut penilaian saya saat ini. Crash yang terjadi di 2-3 hari terakhir itu adalah murni karena market balancing aja untuk hapus banyak pasangan yang long ya. Long di liquid dulu semua. Terus juga ya bersih-bersih lah, whales-nya bersih-bersih. Kemudian juga sekalian mungkin ada data CPI yang akan rilis, jadi mereka antisipasi itu terlebih dahulu. Dan sekarang udah kembali balik rebound meskipun reboundnya belum terlalu tinggi teman-teman. Jadi view saya terhadap market adalah market masih akan positif. Bitcoin masih bergerak sideways overall ya, antara range 100.000 sampai dengan 90.000. Meskipun secara jangka pendek udah mulai meningkat kembali, tapi tetap harus waspada sih teman-teman.
Dari saya melihat pergerakan Bitcoin lumayan positif ya, untuk jangka pendek. Paling kita, berpeluang untuk sideways-sideways dulu ya secara jangka pendek karena volume smart money juga nggak terlalu tinggi pada Bitcoin. Justru pada Ethereum juga belum terlalu spike up dalam jangka waktu pendek. Jadi mungkin di bulan Desember ini yang cenderung mendapatkan momentum adalah gold kali ya, yang masih dalam proses peningkatan smart money-nya, seperti itu. Jadi market maker kemungkinan belum naikin kripto dulu dalam jangka waktu pendek. Ya mungkin maksudnya naik, cuman belum yang bullish all season gitu, mungkin belum secara jangka pendek ya. Kita mungkin masih perlu bersabar teman-teman. Jadi manfaatkan aja fase-fase seperti ini untuk akumulasi ya, beberapa koin yang sudah sempat diskon. Kalau seandainya nanti ada bantingan balik, ya saya nggak tahu apakah nanti ada bantingan atau enggak. Tapi kalau misalkan ada, bisa diakumulat lagi teman-teman, beberapa altcoin yang memang cenderung sudah terdiskon, seperti itu. Jadi, ya all good I think. Untuk Bitcoin, target paling sideways dulu, next target adalah all time high di kisaran 105.000 untuk Bitcoin. Kalau dia bisa rally naik ke level tersebut, ya mungkin bisa, eee, tahan lah di area-area resistance tersebut. Itu, kalau untuk altcoin kita nunggu Bitcoin dominance-nya turun dulu. Saya sih melihat Bitcoin dominance berpeluang turun jangka pendek, cuman secara, apa namanya, secara pergerakan yang lebih panjang kemungkinan baru akan sideways saja dalam beberapa waktu terakhir. Jadi sabar aja untuk menantikan alt season lanjutan ya. Itu sih teman-teman, nggak terlalu gimana-gimana, dari saya sendiri lebih kayak untuk saat ini ya, lebih kayak DCA aja. Kita masih ada event penting nanti di minggu depan terkait dengan suku bunga. Jadi daripada terlalu agresif, mendingan cicil berkala aja. Kita stay safe aja, market jangan terlalu FOMO, jangan terlalu apa namanya, banyak all in, ya jangan terlalu takut ketinggalan lah intinya dalam posisi seperti ini, selalu masih ada waktu untuk adopsi yang lebih besar. Oke gitu aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, kita punya komunitas diskusi di Telegram ya. Bagi yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Oh, Supra Oracle naik ya kemarin 56%, congrats. Eh, gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.